Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah Raya Online GKKD Depok. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap jemaat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju pada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mari ambil bagian dalam doa rantai 24 jam. Selamat menikmati ibadah Raya Online. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel
Tuhan di atas bangsa kami. Kami tahu Engkau tetap bekerja dengan luar biasa di atas kota-kota, di atas bangsa-bangsa Tuhan. Segala hal yang di luar logika kami sedang Kau kerjakan. Segala hal yang di luar analisa WHO sedang Kau kerjakan Tuhan. Sedang Kau pulihkan, sedang Kau nyatakan nama-Mu yang besar di atas bangsa-bangsa Tuhan. Sedang Kau nyatakan ini harinya Tuhan. Sedang Kau nyatakan ini waktunya Tuhan. Ini zamannya kami mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Bukan bagian kami gentar. Bukan bagian kami Tuhan. Kami terkurung di rumah karena takut. Bukan waktu kami Tuhan. Tapi kami sepakat, kamilah gereja yang tidak tergoncangkan. Kami yang berada di atas dasar yang tidak tergoncangkan, yaitu Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tahu bagian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, masa-masa ini Engkau sedang menyatakan banyak perkara bagi gereja-Mu, bagi Indonesia Tuhan, bagi bangsa-bangsa. Dan kami berdoa Tuhan, nyatakan apa yang mau Kau nyatakan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, there is who you are, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, there is who you are, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Kami mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan. Kami ada dalam genggaman tangan Tuhan, pemilik penguasa hidup kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah ketidakmengertian kami, ada roh Allah yang menyatakan itu kepada kami Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih buat janji yang baru. Terima kasih buat roh yang baru. Terima kasih untuk firman yang baru Tuhan setiap hari. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tadi firman Tuhan bilang, mari kita naik ke gunung Tuhan. Amin. Kita mau katakan ini, yang di rumah boleh berdiri. Boleh senggol kanan kirinya, yang diam-diam aja, yang masih ngantuk. Kita bangkit berdiri, kita mau katakan saatnya telah tiba. Saatnya telah tiba, Tuhan ditegakkan, haleluya. Katakan, dan segala bangsa duyun-duyun ke sana menghampirinya.
juga bilang di zamannya Nabi Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Wah, Allah tuh luar biasa. Corona dalam kendali Tuhan. Corona boleh Tuhan izinkan ada di bangsa-bangsa karena nama Dia harus dinyatakan. Bukan untuk memusnahkan. Amin. Akan terjadi lagi segala mujizat di zaman Yehezkiel, zamannya Daud, zamannya Musa, zamannya kita sekarang. Amin. Kita mau katakan inilah zaman Elia. Meskipun zaman ujian cobaan, pedang, gelap dan kelaparan. Oh saudaraku, Tuhan ingin kita di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan.
siapkan jalan bagi Tuhan. Kami mau siapkan jalan bagi Engkau Tuhan. Meskipun di tengah zaman ujian cobaan Tuhan, pedang gelap dan kelaparan Tuhan, oh kami akan tetap Tuhan. Di belantara kami akan tetap berseru. Mari saudaraku sama-sama kita serukan. Biar hatimu yang menyerukan ini. Di belantara kami akan tetap berseru. Mari saudaraku katakan. Di belantara kami akan tetap berseru. Siapkan jalan bagi Tuhan. Siapkan jalan bagi Tuhan. Siapkan jalan bagi Tuhan. Karena Raja kemuliaan itu akan datang. Dan bagian murid-muridnya adalah mempersiapkan jalan. Bapa, kami tersedia bagi Engkau. Kami tersedia mempersiapkan jalan. Bahkan di keadaan yang tidak enak. Di keadaan yang corona Tuhan. Di keadaan yang sepertinya gelap. Penuh dengan sepertinya ketakutan. Tapi bagian kami di belantara. Kami akan tetap berseru. Kami mau siapkan jalan bagi Engkau Yesus. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Salam saudaraku. Salam. Ya. Rekan-rekan di rumah, Bapak Ibu coba salam kiri kanan. Ya. Kalau Anda tadi belum deklarasi firman, ya. Coba ambil waktu baca. Ya. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 itu kita dapat waktu PD Selasa. Ya, Bapak Martinus sampaikan pada kita. Ini deklarasi firman kita. Ya. Jadi rekan-rekan, coba ambil waktu sebentar. Ya, saya percaya firman Tuhan ini akan menggelorakan iman Anda sebelum kita sama-sama dengan firman Tuhan. Ambil waktu kita boleh yang di rumah, ya, kembali teman-teman yang juga baca Yesaya 2 ayat 2 sampai 3, ya. Di belantara kita akan tetap berseru akan firman Tuhan. Oke, ambil waktu silakan rekan-rekan di rumah. Yesaya 2 ayat 2 akan dan 3. Ya, pada hari-hari terakhir. Sudah? Yes. Yang sudah di rumah katakan yes, amin Tuhan. Ini bagianku Tuhan. Aku akan melihat bangsa-bangsa akan naik ke gunung Tuhan. Berduyun-duyun mereka akan datang Tuhan. Oh God, iman kita bangkit. Ya, iman kita bangkit. Baik rekan-rekan, kita akan dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau cerita dikit. Corona itu disruption. Segala sesuatu yang tadinya normal, tiba-tiba jadi tidak normal. Ya, karena akan datang nanti new normal. Ya. Contoh kasus, ya. Di Singapura ada perusahaan gym yang sudah besar. Oh, membernya sudah banyak. Dan membernya ini sudah pasti kelihatannya akan terus bayar ke gym ini. Mereka datang terus. Dan gym ini ada di mall-mall terbesar di Singapura. Tapi ketika corona datang, apa yang terjadi? Mall-mall harus tutup. Ya. Dan rekan-rekan yang terjadi, member-membernya tadi bilang apa? Aduh, sebenarnya kami masih ingin loh tetap sehat, ingin tetap gym. Tapi kami gak bisa datang ke mall, kami gak bisa datang ke gym kamu. Ya, lalu mereka bilang musuh, boleh nggak membership kami ambil kembali? Kan nggak fair dong, kami nggak datang ke mall. Dan ini adalah force major. Tolong dong dikembalikan. Nah, rekan-rekan, ya, kalau kita masih bisa church from home, ya, tapi mereka kan nggak mungkin nggak bisa gym from home, ya. Lalu apa yang terjadi rekan-rekan? Ya, sering kali terjadi, ya, kalau kita mengatakan bahwa ini ya udah disruptionnya mati kita ya. Nah, tapi kita belajar dari dunia, ya, di gym Singapura ini gak nyerah dia. Ya, dia katakan, oke, kalau gitu, ya, kami harus berubah. Bukan member kami yang berubah, bukan di luar yang harus berubah, bukan kami yang harus mencoba memastikan bahwa corona ini harus cepat-cepat selesai, tapi kami harus berubah, maupun corona selesai nggak selesai, kami harus berubah. Dan apa yang mereka lakukan? Rekan-rekan, gym di Singapura ini, ya, gym center di Singapura ini, mereka lakukan apa? Alat gym yang sudah kelihatan gak terpakai tadi, mereka bawa ke rumah membernya.
ini kami bawa ini sepeda tatis, ini kami bawakan ada suatu mesin ini, mau nggak ibu pakai? Ya. Lalu, lo bagaimana cara makainya? Oke, nanti melalui Zoom, melalui Webex, melalui Teams, nanti kami akan buat instruksinya. Oh, jadi rekan kami terjadi, semua peralatan mereka yang ada di gym, ya, dibawa ke rumah member mereka. Sehingga apa yang terjadi? Ya rekan-rekan, alat-alat mereka tidak nganggur. Ya, PT mereka, personal trainer mereka juga tidak nganggur. Masih tetap ada acara-acara yang terjadi. Nah, rekan-rekan seringkali terjadi, itu sebenarnya simple. Tapi kalau rekan-rekan kira-kira gini, ya. Iman kepada Yesus itu simple. Iman pada Yesus itu simple. Tapi seringkali terjadi kita membuat menjadi tidak simple. Ya, menjadi berliku-liku kelihatannya. Nanti kita akan jelaskan. Iman kepada Yesus itu begitu simple. Ya. Rekan-rekan sebenarnya kehidupan di padang gurun itu simple. Kehidupan di padang gurun simple. Kalau kita baca firman Tuhan, kehidupan padang gurun itu simple. Ya. Tinggal ikutin tiang awan di siang hari, tinggal ikutin tiang api di malam hari, tinggal mungut mana, ya, tinggal beribadah di kemah suci. Simple. Tapi orang Israel membuat itu menjadi tidak simple, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan celotehan, penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan men-challenge Musa. Akibatnya iman mereka tidak simple. Nah, rekan-rekan kita lihat, ya, iman, ya kalau boleh dikatakan iman orang Singapura itu adalah iman yang tadinya alat mereka ada di gym, mereka letakkan saja ke tempat yang membutuhkan. Simple enggak? Ya, alatnya udah ada enggak? Udah ada. Tinggal diapain? Tinggal ya diletakkan ya ke tempat yang membutuhkan. Nah, bagaimana kata meletakkan? Nanti rekan-rekan saya akan menjelaskan ya. Ujung-ujungnya kita akan bicara firman Tuhan katakan apa di Markus 16? Dan mereka itu siapa? Orang percaya, murid-murid Yesus. Yang percaya pada Yesus tinggal ngapain? Kesembuhan itu apa? Mereka tinggal apa? Meletakkan tangan atau seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Simple enggak? Nah, tapi rekan-rekan kita lihat, kita yang membuat ini dia tidak simple. Jadi misalnya contohnya saya katakan ini saya bawa baygon dari rumah. Ya. Saya katakan, Bang Ocit boleh letakkan enggak baygon ini di meja? Bang Ocit tadi megang gitar, boleh enggak? Ya, boleh enggak letakkan nih Bang di meja Bang? Ya, rekan-rekan kita akan belajar apa itu kata meletakkan. Ya, oke. Udah terjadi enggak meletakkannya? Sudah rekan-rekan. Tapi maaf rekan-rekan seringkali terjadi iman kita berkata begini. Ya, pertama iman yang tidak mau pergi. Ketika saya bilang Bang Ocit mau enggak meletakkan ini di meja? Ya, jawaban Bang Ocit apa? Sorry saya lagi main gitar. Nanti aja Bang ya, saya lagi sibuk. Ya, dia sibuk dengan acaranya sendiri. Bisa gak terletakkan? Ya gak bisa rekan-rekan. Walaupun sudah tersedia baygon ini, tapi tidak akan terletakkan di meja. Yang kedua rekan-rekan, seringkali terjadi iman kita itu adalah iman yang complicated. Ya, yang butuh penjelasan teologis berlipat-lipat. Ya, maka Bang Ocit akan bilang, ya, sorry Bang, itu benar gak baygon? Baygon itu terbuat dari apa Bang? Benar gak baygon itu bisa membuat nanti nyamuk mati? Maka saya akan katakan pada Ocit, Cit bukan urusan lu. Urusan pembuat baygon. Komposisinya apa? Urusan lu adalah meletakkan ke meja ini. Mau gak? Tapi seringkali Ocit bilang, aduh nanti nyamuk gak mati. Bukan urusan lu. Urusan lu adalah meletakkan. Nah, seringkali terjadi kita berteologis. Tidak salah berteologi, tapi kadang-kadang berteologi itu hanya sekedar untuk membuat kita jadi tidak mengerjakan firman Tuhan. Banyak orang ketika bilang, mari letakkan tangan atau seorang sakit, jawabannya apa? Alkitabiah. Sorry Bang, itu bukan karunia saya, karunia kesembuhan. Karunia saya, karunia menyakitkan kali mungkin gitu ya. Karunia saya, karunia menyakiti Bang, bukan karunia menyembuhkan. Ya. Nah apa yang terjadi? Karunia saya gini Bang. Enggak rekan-rekan. Rekan-rekan akan lihat, karunia kita bicara bukan di Markus 16. Markus 16 itu bicara apa? Bukan bicara karunia. Markus 16 itu bicara amanat agung. Mau engkau ada karunia atau enggak urusan. Ya, urusannya kau mau atau tidak. Mau patuh pada raja atau tidak. Ya, rekan-rekan seringkali terjadi
ya, makin dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, seringkali terjadi kita bukan makin tunduk. Ya, kita makin bisa beralasan dan alasannya kelihatannya alkitabiah karena iman kita menjadi iman yang tidak simple. Tapi begitu kita tunduk pada Tuhan, di ruang saat teduh kita, di ruang doa kita, aduh Tuhan, aku kok jadi complicated Tuhan, aku kok jadi berpusing-pusing di belantara ini Tuhan. Aku tidak akan pernah sampai di Kanaanku Tuhan. Maka mari saudaraku, iman kita adalah iman yang simple. Ya, bukan urusan kita kesembuhan tuh. Ya, kesembuhan sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bagian kita ngapain? As simple as that, meletakkan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Ya. Maka kenapa Bang Ocit yakin? Karena dia tahu itu pasti benar-benar baygon, Bang. Benar ya? Dan ini tidak akan melukai saya. Maka dan aku dan Ocit sudah dekat, maka dia tidak ragu mengambil ini. Saudaraku begitu juga, nanti kita akan belajar firman Tuhan. Ya, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, maka ketika Tuhan katakan letakkan tanganmu atas orang sakit, langsung kita letakkan, saudaraku. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita jangan-jangan ini bukan kesembuhan. Ya, dan rekan-rekan, mari kita belajar firman Tuhan. Kita baca ayat yang sudah sering kita baca, tapi ini akan menjadi semakin hidup karena ini ayatnya sangat kontekstual dalam keadaan sekarang. Saudaraku sudah baca, tapi seringkali terjadi kalau rekan-rekan kita baca ini, ya, lalu iman kita menjadi complicated, kita akan punya banyak alasan. Oh, itu terjadi dulu bukan sekarang. Oh, saudaraku, ini harus terjadi sekarang. Kita baca Markus 16. Rekan-rekan, kita baca Markus 16. Rekan-rekan, ini adalah ayat amanat agung. Ayat amanat agung. Ya, dari sini kita akan jelaskan, ya. Pak Edu kemarin minggu lalu bicara COVID revival. Bagaimana COVID revival itu bisa terjadi? Maka saudaraku catat, ya, semua murid-murid Tuhan garis bawain semua. Ya, berarti tidak ada alasan oh Tuhan, oh Bang, oh Bapak, itu bukan karunia saya. Semua catat karena Markus 16 ini nggak bicara karunia. Markus 16 bicara amanat agung, perintah raja. Ya, nggak ada persyarat, nggak ada alasannya, nggak ada pertimbangannya. Pokoknya harus dijalankan. Ya, yang pertama, rekan-rekan bisa lihat slide nanti di samping saya. Ya, ada 3 pelayan untuk COVID revival. Pelayan apakah yang pertama? Kita baca Markus 16 ayat 15. Oh, saudara-saudara sudah paling sering dengar ini. Ya, lihat rekan-rekan, saya bacakan untuk Anda. Ya, Anda boleh paling bagus kalau Anda bangkit berdiri di rumah. Oh, ini firman Tuhan, boleh bangkit berdiri. Ya, kita siap untuk membacakan firman Tuhan. Oke, siap rekan-rekan, boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri, ini amanat agung rekan-rekan. Ya, kalau raja datang bertitah, semua rakyatnya bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri semua. Silakan, boleh bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri semua yang di rumah. Ya, boleh bangkit berdiri semua yang di rumah. Kita akan baca. Ini amanat agung. Wow. Dan bagian kita adalah yes, ya, siap laksanakan. Ya, oke, kita baca firman Tuhan Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, rekan-rekan garis bawahi. Ya, kata kunci pertama, ya, di COVID revival ini adalah pelayan misi. Pelayan misi itu kata kuncinya adalah pergi. Ya, pergi. Di era physical distancing ini gak mungkin mereka pertama-tama mereka datang ke gereja. Harus kita yang pergi. Ya, Yesaya 2 ayat 2 dan 3 terjadi. Bagaimana bisa terjadi? Benar, nanti orang akan banyak datang ke gunung rumah Tuhan. Yes, tapi kenapa? Karena murid-murid Tuhan yang sudah terlebih dahulu mendatangi orang-orang tersebut. Lalu mengajak dan mengundang mereka, mari datang ke gunung rumah Tuhan supaya kamu diajar tentang jalan-jalannya. Ya, jadi rekan-rekan, prasyarat deklarasi firman kita Yesaya 2 ayat 23 adalah Markus 16 ayat 15. Ya, pertama dibutuhkan pelayan misi. Pelayan misi itu adalah pelayan yang mau pergi. Ya, tidak nyaman-nyaman rekan-rekan, Bapak Ibu, ya, keluarga-keluarga di rumah, apapun terjadi di masa nanti new normal,
ya, menuju herd immunity, kita harus keluar. Kita nggak mungkin lagi berlama-lama ibadah online terus-terusan. Kita sudah mulai dengan membagikan sembako, berbagi kasih. Kita keluar. Suatu saat nanti kita akan keluar. Kita tidak akan diam-diam lebih lama lagi ibadah online. Oh, tentu saja tetap mengikuti protokol kesehatan. Penuh dengan kehati-hatian. Tapi kita akan keluar. Katakan amin kiri kanan. Kita akan keluar. Kenapa? Kita semua, rekan-rekan catat bawahin. Kalau amanat agung, ya, maka itu harus semua. Tidak bisa milih-milih. Oh, saya mau amanat agung yang kedua aja deh. Yang ke satu enggak bisa. Amanat agung kita enggak bisa pilih-pilih. Ya, karunia kita bisa minta. Ya, tapi kalau amanat agung harus dilakukan. Garis bawah ya rekan-rekan, harus. Ya. Nah, rekan-rekan lihat. Ya, kalau kita pergi ayat 15, maka berlakulah 17. Lihat rekan-rekan, syarat pertama adalah 15. Rekan-rekan lihat di sini, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Orang percaya yang apa? Yaitu yang pergi tadi. 17 tidak terjadi kalau orang percaya itu tidak pergi. Jadi ayat 17 tidak akan terjadi kalau tidak ada ayat 15. Maka pelayan kedua adalah pelayan kelepasan. Tidak akan ada pelayan kelepasan kalau tidak ada pelayan misi. Enggak akan ada. Ya, pelayan kelepasan baru terjadi kalau kita semua menjadi pelayan misi. Dalam pengertian kita semua keluar dari tempat nyaman kita masing-masing, dari tempat perlindungan kita masing-masing, kita mendapati jiwa-jiwa di luar sana. Ya, supaya genaplah firman Tuhan, Tuhan itu berkenan ditemui orang yang tidak mencarinya. Ya, maka di era herd immunity nanti, ya, akan ada sekitar 75% akan terpapar corona. Rekan-rekan nanti kita lihat, 75% kena penyakit corona, maka rumah sakit kita nggak akan sanggup menerimanya. Rekan-rekan kalau kita keluar, kita mau datang, kita mau ke rumah sakit, kita pasti ditolak di rumah sakit. Karena rumah sakit tidak akan mengizinkan orang luar datang, apalagi orang-orang dalam keadaan datang. Tapi rekan-rekan nanti akan banyak yang dirawat di rumah-rumah. Ya, akan banyak. Nah, itu kita boleh ke sana. Itu pasti kita, bahkan mungkin keluarga-keluarga ngelihat nih bapak saya sakit, ibu saya sakit, nggak ada yang bisa nolong, nggak bisa kami bawa ke rumah sakit. Kami nggak punya ventilator. Entar lagi bapak dan ibu saya mati. Nah, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Sebentar dulu, saya bukan karunia kesembuhan. Ya, nanti saya panggil Pak Martinus yang mungkin karunia kesembuhan. Kira-kira gitu? Atau kita katakan, yes, ini waktunya Tuhan. Tuhan ya melengkapi aku. Nah, apa yang Tuhan lengkapi? Lihat rekan-rekan yang saya garis bawahi. Pelayan kelepasan itu, kata kuncinya apa? Yang pertama kata kuncinya adalah memegang. Ya. Sorry, kata kuncinya ayat 17 salah. Tadi yang ayat 17, kata kunci pelayan kelepasan adalah mengusir. Ya, mengusir. Mengusir. Jadi pelayan kelepasan, ya, ketika dia datang pertama kali, dia sebagai pelayan misi, dia akan datang dengan apa? Juga sebagai pelayan kelepasan. Pertama-tama dia akan mengusir roh. Ya, apa yang dia usir? Roh ketakutan, roh keputusasaan, ya, roh ketidakpedulian, roh kepanikan, dia akan usir itu dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemiskinan, dia akan usir itu dari rumah-rumah. Ya, dan dia punya kuasa untuk itu, karena tanda-tanda ini akan menyertai. Kata kunci yang kedua, ya, kata kerjanya adalah tadi yang pertama adalah mengusir, yang kedua rekan-rekan berbicara. Ya, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, berbicara dalam bahasa inspirasi sorgawi, dia akan konseling tuh orang. Semua orang-orang sakit, orang-orang yang sudah putus asa, kehilangan harapan, gereja Tuhan akan mengkonsolingnya. Melepaskan dia di dalam segala keterpurukannya, melepaskan orang-orang itu di dalam segala ya keterikatannya. Ya, inilah pelayan yang berbicara dalam bahasa-bahasa baru, yaitu walaupun orang ini tidak ngerti psikologi, walaupun orang ini bukan jago konseling, tapi ada bahasa-bahasa baru yang sorga masukkan ke dalam mulutnya, lalu mulutnya, dalam hati dan mulutnya, dan lalu mulutnya itu akan membicarakan pada orang-orang yang ditemukan tadi. Dan rekan-rekan ini terjadi kenapa? Kalau semuanya menjadi pelayan misi. Kalau semua jadi pelayan misi, maka kedua, semua kita harus menjadi pelayan kelepasan. Catat saudaraku, semua. Karena ini kita nggak bisa bilang, oh bang, sorry bang,
maaf, saya bukan karunia kelepasan. Kayaknya nggak ada sih. Karunia mengusir roh jahat, kayaknya saya nggak punya deh. Oh enggak saudara, ini bukan soal punya nggak punya. Ya, masalah punya nanti Tuhan yang ngurus. Ya, ini masalah apa? Amanat agung. Mau atau tidak, patuh atau tidak. Patuh atau tidak, maka kalau kita patuh, maka kita katakan, gak peduli saya punya karunia mengusir roh jahat, gak peduli saya punya atau tidak karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa baru, I don't care, Tuhan nanti akan sediakan. Ya, saya jalankan saja, saya temui tadi, karena saya adalah pelayan misi, maka saya juga akan menjadi pelayan kelepasan. Amin? Yes God, katakan amin Tuhan. Ya, yang ketiga rekan-rekan, catat di sana lihat. Ya, maka yang ketiga adalah pelayan kesembuhan. Wow. Ya. Setelah tadi kita pergi, itu pelayan misi. Kedua, ya, roh-roh jahat diusir, ya, lalu diinspirasikan bahasa-bahasa baru, pernyataan-pernyataan baru, itu pelayan kelepasan. Yang ketiga adalah pelayan kesembuhan. Kata kuncinya apa? Ada 3 kata kuncinya. Yang pertama adalah memegang. Coba lihat di sana, memegang. Ya, apa yang dipegang? Si ular. Ya. Harus diikat si ular itu, dia pegang, ya. Rekan-rekan ini beda. Bukan kita menghindar ular, ya. Ada ular saya menghindar, enggak. Justru saya mendatangi ular itu dan saya pegang dia supaya dia tidak bisa bergerak. Amin. Itu pelayan kesembuhan. Dia pegang ular itu. Ya. Yang kedua, kata kuncinya adalah minum. Minum. Rekan-rekan, kita nggak bisa menghindar corona. Suatu saat kita nggak bisa menghindar corona. Seberapapun kau pakai maskermu, ya kita harus tetap pakai masker kan. Seberapapun desinfektanmu, ya kita akan terpapar. Kita akan minum itu, rekan-rekan. Kita akan minum itu, ya kita akan minum itu, ya. Dan rekan-rekan di sinilah rekan-rekan, ya mungkin rekan ini baru mohon diuji, ya. Ketika minum, rekan-rekan, maka disinilah mulai terjadi martir. Mulai terjadi martir. Martir itu apakah karena Tuhan tidak sanggup melindungi misionarisnya? Oh, Tuhan lebih sanggup. Ya, Tuhan lebih sanggup, saudaraku. Tapi martir itu akan menjadi benih. Ya, tidak ada jaminan ketika kau minum racun maut. Kalau di sini tertulis, kalaupun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tapi rekan-rekan kita ingat, ya. Martir itu ada di ladang misi. Martir itu tidak ada di ladang liturgi. Gak ada orang martir di liturgi, gak ada. Martir itu tidak ada di paduan suara, maaf. Martir itu tidak ada di liturgi-liturgi kita yang biasa. Martir itu ada di ladang misi. Martir itu ada di ladang di mana kita berhadapan dengan si ular. Kita berhadapan dengan kekuasaan kegelapan. Kita berhadapan dengan orang-orang yang belum dimenangkan. Ya. Dan rekan-rekan, tapi ada jaminan, kata kunci kedua adalah minum racun maut. Rekan-rekan nanti kita akan lihat. Kita tidak bisa menolak racun maut. Kita harus minum. Tapi firman Tuhan katakan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Rekan-rekan ini gak enak firmannya, gak enak. Ya, gak enak. Nanti kita lihat. Ya, dan ya, tapi kita harus megang, minum supaya apa? Supaya kita, yang ketiga kata kuncinya, meletakkan tangan atas orang sakit. Karena saya sudah pegang tuh ular, dan ketika racun maut itu saya sudah minum, maka saya bisa bertemu dengan orang sakit itu, dan saya akan meletakkan tangan atas orang sakit. Apa yang saya lakukan? As simple as that, meletakkan. Meletakkan. Kenapa? Kesembuhan sudah tersedia 2000 tahun yang lalu. Oleh bilu-bilu Yesus, kita semua sudah sembuh. Kesembuhan sudah tersedia. Bagian saya as simple as that. Meletakkan. Peduli amat saya punya karunia kesembuhan atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya. Peduli amat saya ini orangnya, wah sangat profetik atau tidak, I don't care. Ya. Saya tetap akan belajar tentang profetik. Saya tetap akan belajar bagaimana karunia minta pada Tuhan, silakan saudaraku. Tapi amanat agung bukan karena saudaraku punya karunia, maka saudaraku dipakai. Amanat agung adalah kepatuhan. Maka rekan-rekan, katakan pada kiri kananmu, engkau semua adalah pelayan kesembuhan. Amin. Engkau semua adalah pelayan kesembuhan. Karena ini amanat agung. Sama seperti amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, misi gereja kita adalah jadikanlah semua bangsa muridnya. Itu amanat agung, itu perintah rekan-rekan. Ya, maka menyembuhkan orang sakit,
rekan-rekan, itu juga adalah perintah. Bukan masalah agama, rekan-rekan. Tuhan Yesus tuh nggak peduli dia dengan agama. Tuhan Yesus tuh nggak peduli dengan agama. Mau Kristen, mau Islam, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, bagi Tuhan Yesus itu sama aja. Cuman manusia aja yang beda-bedain. Ya, bagi Yesus itu adalah apa? Ya, itu jiwa-jiwa yang dia mau sembuhkan. Tuhan Yesus mengasihi semua agama. Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa. Nah, rekan-rekan kita masuk pada bagian yang terakhir. Rekan-rekan kita merasakan ini begitu berat. Ya, tapi ini simple. Ya, lihat rekan-rekan kita yang membuat complicated. Orang-orang itu akan membuat complicated. Rekan-rekan bisa baca di rumah atau dari Yohanes 5. Ayat kemarin Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 6 ya. Rekan-rekan lihat nih, ini menarik sekali rekan-rekan. Ini simple. Ya, tapi dibuat jadi tidak simple. Yohanes 5 ayat 6 demikian firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, berarti Yesus tahu loh bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus nanya apa? Mau atau tidak mau? Ya. Dia sudah tahu bahwa Yesus sudah tahu bahwa orang ini sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, rekan-rekan sering terjadi iman kita sama kayak orang sakit ini. Ya, kita jadi complicated. Ya. Tuhan sudah nanya, maukah engkau sembuh? Jawaban kita apa? Ya, kita pakai prosedur. Kita pakai cara-cara yang kita mengerti. Ya, jawabannya apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun dari aku. Gak bisa Tuhan, karena itu ada prosedurnya Tuhan. Ini harus begini Tuhan, harus ada kolam yang tergoncang dulu, lalu aku harus bisa lebih cepat daripada orang-orang lain supaya menuju kolam itu Tuhan. Aduh saudaraku, sering kali terjadi kita berdoa untuk orang sakit, kompleks saudaraku. Maka yang terjadi, hati-hati rekan-rekan, kalau kita mendoakan orang sakit, yang lebih banyak kita doakan justru dokternya. Tuhan, kami memberkati dokternya dipenuhi dengan hikmat untuk mengobati orang ini. Pil-pil rumah sakit, farmasi, segala macam. Ajar dosen-dosen farmasi supaya membuat obat-obat yang lebih bagus. Ajar supaya vaksin ditemukan, bla 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 bla. Aduh susah banget. Ya, kayak Bill Gates aja bicara vaksin. Ya, banyak orang berdoa virus, lalu yang didoakan apa? Vaksin. Jadi complicated. Oh, virologi. Saudaraku, kita boleh belajar tentang virologi, vaksin segala macam, itu pengetahuan yang bagus saudaraku. Tapi seringkali dalam masalah iman itu menjegal kita. Aduh, orang ini gak akan bisa sembuh, gak akan ada tuh herd immunity kalau gak ada vaksinnya. Oke, benar mungkin secara kesehatan dan saya percaya sama kesehatan. Tapi satu hal yang saya jauh lebih percaya, yaitu iman kepada Yesus yang simple. Simple. Maka Tuhan Yesus katakan ya udah, ya. Tuhan Yesus katakan apa? Ayat 8 kata Yesus padanya simpel banget ya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wow, ya, dia nggak akan oke, kita tunggu ya sampai air itu bergejolak ya, kita tunggu ya. Enggak, dia bilang bangun dah, dia selesai masalah. Yesus itu simple, ya, iman kita yang membuat complicated. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Wah, ini kita ngulang lagi, ini bagian terakhir. Siap-siap rekan-rekan, kita akan berdoa, ya. Siap-siap rekan-rekan, kita akan berdoa. Ya, kita baca 2 Timotius. Rekan-rekan, ini pertarungan iman. Ya, ini pertarungan iman. Imanmu bisa menjadi iman yang begitu complicated. Ya, yang justru menghasilkan ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Makin complicated biasanya makin takut kita. Aduh Tuhan, dokter ini kayaknya gak sanggup lagi menyembuhkan corona Tuhan. Ventilator tidak tersedia Tuhan. Ya, obat-obatan masih belum lengkap Tuhan. Aduh makin complicated, akibatnya apa? Ketakutan. Tapi itu bukan dari Tuhan saudaraku, itu dari hoax dunia. Ya. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Melainkan apa? Lihat rekan-rekan, ada 3 hal yang Tuhan berikan. Ya, yaitu membangkitkan
Yaitu melainkan roh yang membangkitkan apa? Pertama, kekuatan. Lihat di sebelah kanannya, bahasa Inggris kekuatan itu adalah dunamis. Dunamis, power. Berarti kalau kita datang pada Tuhan, tidak akan ada roh ketakutan. Yang terjadi adalah saya makin kuat. Dunamis. Yang kedua, kasih. Ya, itu kalau bahasa aslinya agape. Agape, berarti kalau saya dekat dengan Tuhan, belas kasihan saya akan semakin tinggi di dalam Tuhan. Agape, kasih yang tidak terbatas, akan semakin dalam, akan Tuhan bangkitkan tuh. Sehingga saya berbelas kasihan terhadap orang sakit itu. Dan saya tidak akan membiarkan, hari ini ada 22.000, 23.000 orang sakit, saya tidak akan membiarkan mereka mati. Hari ini ada 23.000 orang yang terpapar corona, saya tidak akan membiarkan mereka mati. Karena saya berbelas kasihan. Yang ketiga, dan ketertiban. Ketertiban ini kalau bahasa Inggrisnya self-control. Kalau bahasa kita sekarang disiplin. Rekan-rekan lihat nih, disiplin untuk extraordinary. Ya, berarti kalau saya makin dekat dengan Tuhan, saya jauhi hoaks-hoaks dunia, maka akan bangkitlah di dalam saya dunamis. Akan bangkitlah di dalam saya agape. Akan bangkitlah di dalam saya ketertiban. Itulah yang membuat saya simple. Meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Itu yang membuat saya simple, minum racun maut. Karena saya percaya saya tidak akan mendapatkan celaka. Itu akan membuat saya simple memegang ular. Dan rekan-rekan itu namanya pelayan kesembuhan. Maka itu akan membuat saya sebelumnya, saya akan melupakan pelayan kelepasan. Ya, yang saya akan usir semua roh-roh jahat, simple, tinggal usir. Karena Yesus sudah menang. Ya, Yesus sudah melucuti roh-roh jahat. Dan roh di dalam diri kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Lalu saya akan mendapatkan bahasa-bahasa baru. Simple, saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya nggak ngerti bahasa Yunani, I don't care. Tapi saya akan dapat bahasa baru. Kenapa? Sebelumnya saya adalah pelayan misi. Saya pergi beritakan kabar baik. Rekan-rekan di rumah, kita akan berdoa. Kita akan catat rekan-rekan. Mari siap kita berdoa, Rekan-rekan di rumah siap berdoa. Berdoa. Ya, saya akan memberitakan kabar baik bagi siapapun Anda yang mendengar pada hari ini. Ya, kau sedang terbaring sakit di rumah sakit atau di rumahmu. Ya, corona semakin menggerogoti engkau dan kau terpikir bahwa corona akan menggerogoti nyawamu juga, akan merenggut nyawamu. Hari ini sudah kau dengar ada suatu nama, Yesus Isa Al-Masih. Yesus yang sanggup menyembuhkan coronamu. Yesus sanggup melepaskan kau dari liang kubur. Hari ini mari beriman simple, percaya saja. Isa Al-Masih bisa menyembuhkan engkau. Enggak peduli bagaimana cara Yesus menyembuhkan engkau. Percaya saja, simple. Engkau orang-orang yang mungkin sedang ada di karantina. Kau dengar, kau tanpa sengaja kau dengar, kau nonton video ini. Dan kau mengatakan aku tidak mungkin disembuhkan lagi. Hari ini kau dengar, mari bersimpah. Yesus berkata pada engkau, maukah engkau sembuh? Maka jawablah ya saudaraku. Kau tidak punya harapan lain di tempat yang lain. Yesus mengasihi engkau. Yesus mau menyembuhkan engkau. Yesus mau menyembuhkan engkau. Mari katakan Yesus. Mari saudaraku, siapapun yang sakit di rumah. Katakan, aku mau kau sembuhkan Tuhan. Aku mau kau sembuhkan Yesus. Mari saudaraku, siapapun yang menonton video ini. Engkau mungkin tidak sengaja menonton video ini, tapi hari ini dikabarkan pada engkau ada Yesus, Isa Al-Masih yang 2000 tahun lalu mati di kayu salib, memikul segala dosa-dosamu, memikul segala kelemahanmu, memikul segala penyakitmu, ya, dan tanpa bayaran, gratis, free, bagian kau tinggal menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hai, tidak peduli apa agamamu, tidak peduli apapun keadaanmu. Dokter mengatakan kau tidak punya harapan hidup, tapi Yesus mengatakan aku akan memberikan kau hidup. Yesus mengatakan maukah kau sembuh? Maka bangkitlah dari tempat tidurmu, bangkitlah dari tilammu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Oh, that is who you are. 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 Kita akan berdoa.
Kita akan berdoa, rekan-rekan, Bapak Ibu di rumah, kita akan berdoa. Kita deklarasikan firman Tuhan. You are Lord, miracle worker, promise keeper, waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, God. Silakan pelayan profetik, engkau dapatkan sesuatu di dalam Tuhan. Doakan, nanti saya akan tutup dengan doa. Silakan pelayan profetik. Terima kasih untuk iman yang simpel Bapa. Engkau gak pernah mengajarkan segala sesuatu yang berbelit-belit. Straight to the point. Itu yang kau katakan ketika engkau berbicara kepada murid-Mu Tuhan. Kepada orang-orang lain kau akan berbicara dengan perumpamaan. Tapi kepada kami yang adalah murid-murid engkau Tuhan, engkau berbicara langsung kepada kami. Kami mau nangkap isi firman Tuhan, isi hati Tuhan pagi hari ini Bapa. Ya, kami berdoa Tuhan, sesimpel meletakkan itu di atas meja Tuhan, itu yang akan kami kerjakan. Yes, God. Ketika Tuhan sampaikan kepada kami, datangi orang sakit, tumpangkan tangan, maka itu yang akan kami lakukan. Kami mau punya iman seperti anak kecil Tuhan. Ketika Engkau katakan A, kami lakukan A Tuhan. Sesimpel itu Bapa. Dan itu akan terjadi pada gereja anak Tuhan. Pada teman-teman di pelajar, pada teman-teman di mahasiswa, profesi, keluarga-keluarga Tuhan. Bahkan yang gak tahu bagaimana caranya menyusun kata untuk berdoa Tuhan. Ketika kami lakukan, kami tumpangkan tangan atas tetangga kami yang sakit, rekan kami yang sakit Tuhan. Rekan kami yang sedang dilanda ketakutan, kegelisahan karena corona Tuhan. Mereka memperoleh kelepasan di dalam Tuhan. Satu hal yang mau kami kerjakan Tuhan. Kami mau melangkah di dalam Engkau Bapa. Kami mau melangkah di dalam Engkau Yesus. Yesus akan datang kedua kalinya. Dan bagian kita adalah berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Rekan-rekan, saya mau tantang diri saya dan kita semua di sini. Ini tantangan untuk saya juga. Saya mengerti ini tidak gampang, tapi saya percaya Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hari ini gereja Tuhan, engkau di-challenge oleh Tuhan. Maukah engkau menjadi pelayan misi? Maukah engkau menjadi pelayan kelepasan? Maukah engkau menjadi pelayan kesembuhan? Tidak ada alasan karunia, tidak ada alasan waktu, karena ini adalah amanat agung. Maka katakan pada Tuhanmu, katakan pada Yesus, aku mau berkata pada Tuhanku, aku mau jadi pelayan misimu Tuhan. Aku mau berkata pada Tuhanku, aku mau jadi pelayan kelepasan di dalam Kau Yesus. Aku mau katakan pada Tuhanku Yesus, aku mau jadi pelayan kesembuhan. Saudaraku, inilah COVID Revival. COVID Revival adalah saat paling bagus di mana semua anak Tuhan ubahkan menjadi pelayan misi. COVID Revival, COVID ini adalah masa paling bagus ketika semua anak Tuhan diubahkan Tuhan menjadi pelayan kelepasan. Dan COVID Revival adalah di masa COVID ini justru dihasilkan pelayan-pelayan kesembuhan yang selama ini tidak pernah ada di gereja. Yang selama ini gerejanya tertidur. Yang selama ini gereja diam-diam saja. Yang selama ini gereja cuek. Tapi melalui COVID ini gereja tidak akan pernah cuek lagi. COVID Revival. COVID Revival.
Dihasilkan hamba-hamba Tuhan baru. Dihasilkan pengusaha-pengusaha baru. Dihasilkan profesor-profesor yang baru. COVID revival. Saudaraku, ini bukan multiple choice. Ini bukan pertanyaan esai yang rekan-rekan harus jawab dengan panjang lebar. Ini bukan pertanyaan esai. Ini bukan pertanyaan multiple choice A, B, C, D, E. Ini ada pertanyaan ya atau tidak. Saudaraku, mari kita harus strict. Ini adalah pertanyaan ya atau tidak. Maukah kau menjadi pelayan misi? Maukah kau menjadi pelayan kelepasan? Maukah kau menjadi pelayan kesembuhan? Ya atau tidak? Bagian kita patuh. Dan Tuhan akan memberikan hati kita, hati seorang murid. Saudaraku, tinggalkan sungut-sungut kita. Tinggalkan sakit hatimu, tinggalkan percecokan, tinggalkan melankolismu dalam nama Tuhan Yesus. Semua murid Tuhan, jangan ada yang lagi melankolis, jangan ada lagi yang sakit hati, jangan ada lagi yang sembarangan hidupnya, jangan lagi ada yang hidup dengan bersungut-sungut, jangan ada lagi yang hidup berkeputusasa. Tapi katakan, Tuhan, di masa COVID ini Tuhan, aku mau jadi pelayan misi, aku mau jadi pelayan kelepasan, aku mau jadi pelayan kesembuhan Tuhan. Oh, dan lihatlah Tuhan akan membangkitkan bisnismen baru, pengusaha-pengusaha baru di gereja Tuhan. Tuhan akan bangkitkan profesional-profesional baru. Tuhan akan bangkitkan hamba-hamba yang baru, yang hatinya murni, dibagaikan emas, dimurnikan oleh Tuhan. Bagaikan emas dimurnikan oleh Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu pada sorga. Bukan basa-basi, bukan protokoler mengangkat tangan, bukan karena liturgi menutup ibadah, tapi karena hati kita tertuju pada Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu sebagai tanda engkau berserah total kepada Bapa Pencipta langit dan bumi. Maka kau tengadahkan tanganmu, mata dan hatimu tertuju pada Yesus. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap. Berkat daripada Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat, penyembuh yang tidak pernah gagal, waymaker, promise keeper, miracle worker. Dan terimalah berkat daripada Roh Kudus yang membawa kita dalam suatu extraordinary kepada extraordinary yang lain. Kami terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa murid-murid Tuhan di lapangan, ya, misi membawa kelepasan, membawa kabar baik. Sampai jumpa di lapangan membawa kesembuhan. Oke, saya mau membagi kesaksian yang saya alami selama COVID, ya, kurang lebih 2 bulan. Memang sebenarnya ada rasa ketakutan. Awal-awalnya saya merasa, apalagi pemberitaan banyak sekali bahwa ini sakit ini nggak ada obatnya. Kalau udah sakit ini harus berjuang sendiri, imun harus kuat. Nah itu saya sempat terasa takut, tetapi dengan ada firman Tuhan tidak boleh ada roh ketakutan gitu ya. Jadi itu yang saya amini. Saya ada Bapa di surga, Dia sanggup menjaga saya dan keluarga dan semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi sampai saat ini masalah berkat Tuhan cukupi, terus kesehatan Tuhan jaga. Ya, yang penting kita percaya, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan dan apa yang Tuhan bilang, nggak ada yang bohong, bahwa Tuhan akan menjaga bangsa Israel. Tuhan jaga, Dia kasih makan mana ya, Dia kasih penerangan waktu dalam gelap. Jadi itu yang saya pegang. Tuhan jaga bangsa Israel, itu pun yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Selama adanya corona berapa bulan, 3 bulan ya gitu. 3 bulan, puji Tuhan
ya saya makin dekat dengan Tuhan. Karena saya melihat semua orang ketakutan, cemas, khawatir, seluruh dunia di berita kita lihat. Puji Tuhan, saya dilindungi dan dipelihara serta dicukupi. Sesusah apapun, saya berharap sama Tuhan, buka jalan Tuhan. Semakin dekat hati saya sama Tuhan. Ternyata benar, karena setiap malam saya merenungkan, oh terima kasih. Ternyata engkau hidup, engkau ada, engkau baik, engkau tahu. Tidak usah aku ceritakan, engkau tahu Tuhan. Engkau tahu apa yang aku khawatirkan. Puji Tuhan, anak-anakku semua dilindungi. Ya dari satu sisi yaitu yang sungguh dekat dengan Tuhan itu kita percaya semua anak-anakku. Dari satu sisi saya mengimani anak-anak adik-adik saya, jangan takut. Ya, percaya sama Tuhan Yesus, jangan takut. Sesulit apapun masalah yang kamu hadapi, jangan takut. Dia pasti tolong.